Shalom teman-teman, selamat datang di podcast pemuritan PPA IAB 790. Hari ini kita akan membahas topik yang seru dan relate banget nih sama kehidupan kita, yaitu tentang relationship dengan judul Make a Choice. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Aku Talita, dan kemudian ada narasumber kece kita yaitu Halo, aku Levi dari mentor dari PPA IAB 790. Terima kasih Kak Levi mau bergabung bersama kita untuk membahas topik tentang relationship. Kemudian aku mau tanya nih Kak pertama, kan Kak Levi udah dewasa nih ya, udah lebih senior lah dari kita-kita anak PPA. Nah boleh dong Kak sedikit cerita tentang pengalaman relationship Kak Levi. Pengalaman relationship kayak berasa berpengalaman ya. Ini ya. Oke, yang pertama kita sebagai perempuan ya, aku sebagai perempuan dan teman-teman mungkin ada yang sebagai laki-laki pasti pernah tertarik dengan lawan jenisnya seperti itu. Sama aku juga seperti itu. Tapi menurut aku relationship yang aku jalani itu mulai dari SMP, SMA itu cuma cinta monyet menurut aku ya, kayak cinta-cintaan, suka-sukaan ya. I love you gitu ya. Tapi semenjak memasuki usia yang lebih dewasa lagi, kita akan berpikir bahwa oh iya, kalau aku secara pribadi ya, perspektifku bukan lagi mencari pacar, tapi lebih ke mencari teman untuk hidup bersama selamanya. Berarti kayak pandangannya udah lebih dewasa, udah lebih ke depan gitu daripada yang dulu gitu ya Kak? Tuh, karena apa ya, kalau dulu kan kalau nggak sama dia enggak gitu ya. Kalau sekarang udah beda tipenya. Oke, terus kemudian kriteria pasangan Kak Levi itu seperti apa? Kriteria pasangan, apa ya? Yang pertama beda jenis ya, lawan jenis ya. Harus itu perempuan berarti ada laki-laki gitu kan. Yang kedua adalah seiman. Seiman itu kami satu baptisan, satu amin ya, yang sama ya otomatis ya. Terus yang levelnya imannya sama seperti saya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah takut akan Tuhan, udah seiman. Kalau nggak takut akan Tuhan ya buat apa gitu kan, sama aja. Takut akan Tuhan. Terus habis itu yang yang keempat bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau tampan dan rupawan termasuk gak tuh? Bonus. Bonus dari Tuhan. Bonus dari Tuhan. Tapi jangan lupa didoakan ya. Harus didoakan. Oke, terus kemudian nih pasangan yang sepadan itu menurut Kak Levi seperti apa sih? Sepadan tuh sama dengan seimbang juga ya, aku mikirnya kayak gitu. Yang sepadan itu yang dimana level iman kita itu harus sama dengan pasangan kita, itu sepadan. Jangan sampai ketika kita level imannya udah bisa dibilang lebih di atas kayak gitu, kita suka melayani, terus kita suka ke gereja, rajin ke gereja dan lain sebagainya, terus pasangan kita tidak ya seiman tapi dia tidak mau ke gereja, malah ke gereja, tidak mau pelayanan, itu menurut aku bukan sesuatu yang seimbang sih, karena nggak sepadan karena kita sama-sama tidak bisa melayani bersama untuk melayani Tuhan kayak gitu. Nah kadang-kadang tuh ya kita kan pengen pasangan itu yang bisa lebih dari kita, misalkan kitanya kurang pengertian, dianya yang pengertian kayak gitu, terus kayak misalkan kitanya yang pelupa, dianya yang ingetan gitu, tapi itu nggak bisa gitu. Kasihan pasangan yang satunya jadinya malah jadi toksik. Nah mending bukan toksik juga sih, kadang juga membebani gitu ya. Mending kita berat sebelah. Nah seimbang atau sepadan tuh kayak kita sama-sama berada di start yang sama kayak gitu ya, misal dalam berbagai aspek ya. Jangan sampai berat sebelah atau kita bergantung kepada orang lain atau orang lain tuh yang bergantung kepada kita. Ya lebih ke gitu aja sih. Oke. Tadi kan udah disinggung tuh tentang toksik ya. Kayak hubungan tuh bisa menjadi toksik ya. Kalau Kak Levi sendiri ini pernah ada pengalaman gak nih Kak? Hubungannya itu menjadi toksik gitu Kak? Boleh diceritain sedikit dong? Sedikit banget ya. Sedikit ya. Ya pernah lah pasti ya, pernah ada pengalaman tentang toksik. Tapi kan kalau toksik itu kan berbagai macam ya. Ada yang fisik, ada yang verbal, ada yang mental, pikiran dan lain sebagainya. Nah, kalau di kasus aku tuh sebenarnya lebih ke mental sih. Mental healthy gitu. Ya kalau anak-anak zaman sekarang kan bilangnya mental healthy gitu ya. Itu benar-benar aku bisa dibilang di tahap sakit lah dalam tanda kutip kayak gitu. Merasa kayak
dimanipulasi apa ya, manipulasi gitu lah ya. Ya kebetulan Tuhan mengizinkan dan diproses ketemu orang yang manipulatif, jadi agak sebenarnya mental buat aku, dan sampai beberapa bulan ya aku bener-bener terpuruk kayak aduh nggak bisa nih, aku nggak bisa hidup tanpa dia kan kayak gitu ya. Pernah ada yang seperti itu, tapi ya untungnya beberapa orang menjagaku ya, banyak orang yang menjagaku, akhirnya ya bisa sembuh, bisa tanda kutip sembuh ya, itu lewat berbagai macam proses. Waktu itu benar-benar sampai pikiran kacau, mentalnya juga sakit ya. Kayak gitu sih, lebih gitu aja. Nah kan bisa mungkin kan kita kayak menghindari gitu ya, terjatuh dalam hubungan yang toksik. Kira-kira menurut Kak Levi bagaimana sih supaya kita itu bisa selektif dalam memilih pasangan biar kita enggak itu jadi jatuh dalam hubungan yang toksik gitu ya? Iya, yang pertama selektif ya, namanya selektif itu kita memilih-milih, bukan picky ya, maksudnya bukan yang milih banget orang itu, tapi kita lihat di faktor-faktor ini sih menurut aku. Yang pertama, dia seiman atau enggak sama kita, itu sudah jelas ya, berarti dia yang tidak seiman gitu, berarti boleh lah itu jadiin agak-agak nanti, kita prioritasnya yang seiman dulu. Karena menurut aku kalau dasar kita sama, kita lebih enak membangun sebuah hubungan kayak gitu kan, karena kita punya ajaran yang sama, kita punya visi yang sama misalkan kayak gitu. Itu yang pertama, seiman dulu. Terus yang kedua, jangan pandang sebelah mata kebiasaan yang dia itu lakukan atau alami. Misalkan kayak gini, dia suka judi atau misalkan gitu kan, judi bola biasanya kalau anak cowok ya, dia suka judi, terus nanti dia kebiasaan akan seperti itu terus habis itu kayak dia suka pukul. Nah ini yang hati-hati, kalau waktu kita PDKT aja ya, dia udah mulai main pukul, main perkataan yang kayak tidak membangun. Nah itu ya bisa lah kalau orang itu berubah tapi jangan berharap banyak sama manusia. Iya benar. Karena perubahan itu tuh kalau nggak benar-benar dia yang mau dan Tuhan sentuh ya, itu lama sekali perubahannya. Kamu mau nunggu 10 tahun 20 tahun buat berubah, nanti keburu disakiti lagi. Iya, nah kayak gitu, kebiasaan kecil yang mulai dia perlihatkan ya, atau mungkin dia tanpa sadar melakukan itu. Kayak gitu, kamu juga harus pertimbangan. Takutnya adalah ketika kamu sudah merasa ini kok anak kayak gini ya, terus kamu coba aja nah ini bahayanya adalah mencoba-coba sesuatu yang kamu udah tahu itu kayak kandang singa, kamu masuk nah kayak gitu. Lebih ke situ sih, jadi lebih seiman. Terus selektifnya adalah jangan ini jangan pandang sebelah mata kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk ya, yang buruk. Kalau yang baik mah nggak apa-apa yang dia lakukan. Dan ketiga, biasanya coba minta saran dari teman atau orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh punya pandangan yang berbeda, kayak gitu. Kalau di kasusku dulu, karena orang tua udah gini, kayaknya orangnya gini deh, ya feeling orang tua ya gitu. Biasanya sih tepat, tapi kitanya aja kadang yang dablek kayak gitu. Coba lo minta saran, kira-kira orang ini gimana ya, kayak gitu sih, lebih ke situ menurut aku. Dan dibawa dalam doa. Wajib ya itu ya. Selalu libatkan Tuhannya Kak ya. Oke, kemudian terakhir nih, pesan buat teman-teman semua nih, bagaimana kita bisa menghindari hubungan yang toksik dan bagaimana kita bisa selektif. Pesannya untuk teman-teman gimana? Aduh, buat bosen ya? Pesannya buat teman-teman ya Bes 790 nih yang lagi suka-sukaan ya, cinta-cintaan sama lawan jenisnya, dilihat dulu dong itu dari Tuhan apa enggak tuh. Agak susah sih memang kan, kayak gimana Kak caranya. Yang pertama ya jelas tadi, selektif milih dengan cara kamu punya iman yang sama nggak seperti dia, seperti itu. Yang kedua, kamu juga lihat latar belakang dia. Latar belakang itu mempengaruhi karena mau nggak mau lihatlah dia bersikap seperti apa dengan keluarganya, dia bersikap seperti apa kepada temannya atau saudara-saudaranya yang lain. Itu mencerminkan dia kehidupannya sehari-hari seperti itu. Terus yang ketiga, bawalah dalam doa nih teman-teman.
biasanya kan ada yang bilang, Kak, aku masih kecil. Karena kamu masih kecil ya, kamu harus bawa jodoh itu. Nah, jodoh itu dimulai dalam doa itu dari waktu kamu kecil kayak gitu, supaya ya pasti Tuhan kasihlah sesuatu yang terbaik yang daripada dia. Terus yang keempat, coba deh dipertanyakan lagi gitu, kamu melibatkan Tuhan nggak dalam setiap apa keputusan yang kamu ambil kayak gitu. Jangan sampai kita mendikte Tuhan, buat Tuhan yang ikut rencana kita, padahal kita harusnya yang ikut rencana Tuhan kayak gitu. Harusnya kita yang digandeng, bukan kita yang nggak menggandeng Tuhan. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Jadi libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, hubunganmu. Dan buat yang pacaran nih ya, yang pasti yang sudah, Kak, aku udah terlanjur pacaran kayak gitu ya, kamu bawa dalam doa aja. Kalau Tuhan izinkan, pasti kalian akan punya tujuan yang besar, yang mulia, yang gitu. Nanti endingnya juga akan enak. Tapi kalau misalkan kayaknya ini enggak deh, Kak, ya udah putusin dari sekarang. Kalau aku sih mending gitu, sebelum terlambat, karena proses itu akan terus kalau kamu tidak memutuskan hubungan yang toksik itu. Emang agak susah ya kalau misalkan udah terjebak dalam sebuah toksik gitu, karena dia lagi ada di dalam sumur nih, padahal sumurnya tuh dalam banget, gelap banget. Sedangkan kita orang-orang di luar tahu kamu toksik nih, kita cuma bisa lihat, ayo naik gitu. Tapi kamunya enggak, di sini enak kok, udah terlalu PW. Iya, padahal tuh terlalu dalam gitu loh. Kamu buat naik ke atas agak susah. Nah, itu butuh kesadaran. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kamu juga bisa libatkan mentor. Nah, mentor PPA, mentor rohani, orang tua, kamu bisa cerita. Walaupun kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kan, aduh Kak, masa ngomong nih sama mentor atau ngomong nih sama orang tua gitu, gak enak. Enggak, itu mereka tuh adalah orang yang lebih tua daripada kamu, udah pernah mengalami proses. Jadi kamu bisa bertanya, Bu, Pak ya, kalau dulu kamu punya pacar gimana sih? Gitu-gitu aja. Jadi lebih terbuka aja, terbuka sama mereka. Pasti mereka bantu, pasti mereka tolong. Dan kalau di PPA itu ada yang namanya staf perlindungan anak. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa, wah nih Kak, aku butuh bantuan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk cerita sama staf perlindungan anak yang ada di PPA gitu sih. Oke, nah itu dia teman-teman pembahasan kita hari ini tentang relationship, yaitu membuat pilihan. Jangan lupa apa yang disampaikan oleh Kak Levi itu bisa menjadi sebuah reminder buat kita semua agar kita lebih selektif lagi dalam memilih pasangan, terutama pasangan kita untuk di masa depan. Terima kasih buat Kak Levi atas waktunya dan kesempatannya yang mau menyampaikan materi untuk kita semua. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.